Lihat saya semuanya. 3 hal yang tidak bisa disembunyikan di semesta ini. Dan tidak bisa disembunyikan terlalu lama. 1, matahari. Paling matahari sembunyi 12 jam. Udah gitu nongol lagi. Yang kedua bulan. Yang ketiga kebenaran. Makanya kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Tanpa kita. Itu hebatnya kebenaran. Mata kolbu ini punya kemampuan 70 kali lebih besar untuk melihat kebenaran daripada indera penglihatan. Jadi bayangkan ya, kalau kita cuma melihat dengan ini saja, cuma 1 kali. Tapi kalau kita sudah bisa membuka mata kolbu kita, bisa melihat 70 kali. Sembuh pasti dari penyakit kulit. Karena bisa melihat 70 kali lebih tajam. Berapapun cepatnya kebohongan, namun kebenaran akan mengejarnya juga. Biarkan saja kebohongan itu juga bergerak. Tetapi berapapun cepatnya kebohongan, kebenaran akan mengejar dari belakang. Kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan diri. Makanya saya percaya, mohon maaf, semua kebohongan itu akan sirna pada saatnya. Dan yang paling berat itu kebohongan yang setengah kebenaran. Itu berat itu. Kebohongan yang setengah kebenaran, kayak gitu, kayak yang benar. Padahal bohong. Nah yang kayak gitu, itu paling berat itu diusirnya. Kenapa berat? Banyak yang mengajarkannya. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walaupun berulang kali diumumkan. Sebaliknya kebenaran tidak akan menjadi kesalahan walaupun tak seorang pun mengetahuinya. Jadi tidak mungkin kesalahan jadi kebenaran walaupun diumumkan terus menerus. Tapi sebaliknya kebenaran walaupun banyak yang tidak tahu. Kebenaran dan kebenaran. Maka saya yakinkan, saya pastikan para sahabatku. Kebenaran akan muncul. Sekarang saya sudah melihat banyak orang yang mulai sadar. Saya orang beriman bukan ya? Jangan-jangan saya cuma ngaku-ngaku aja dari kecil. Gitu, mulai sadar. Apa sih cirinya orang beriman? Mulai sadar. Nah, yang dibutuhkan semesta itu orang-orang yang sadar seperti itu. Bangkit dari tidur panjangnya. Itu sudah bagus. Daripada ngaku-ngaku. Yang berbahaya itu. Mata kolbunya tertutup. Mulutnya terbuka. Dan ngajarkan kepada orang lain kebohongan yang setengah kebenaran. Ini yang berbahaya. Dan banyak pengikutnya. Disangka benar kan. Tiap pagi banyak yang ngajak saya itu. Yuk kita baca surah Al-Kahfi biar rezekinya banyak. Lah kalau saya baca surat Al-Kahfi pagi-pagi saya nggak kerja malah nggak punya duit. Kesiangan saya. Tapi kalau saya pagi pergi kerja kan saya dapat duit. Jadi nggak ngerti. Dikiranya baca surat itu langsung dapat duit. Maksudnya leluhur kita itu kamu baca isi Al-Kahfi, meniti ke dalam diri, di situ ada kebutuhan tentang hidupmu. Di Quran dikatakan wal yatalatop wala yusyirun nabikum ahadan waja'alna kum ma'ayisa. Segala kebutuhan tentang kamu ada di sana. Nah itu ada di Al-Kahfi. Makanya surat Al-Kahfi itu suka dikasih warna merah wal yatalatopnya dulu. Kalau kamu lembut penuh cinta pasti rezekinya banyak. Jadi bukan dibaca berulang-ulang gitu, tetapi diserap isinya, kemudian praktekkan dalam hidup. Aduh, kamu akan masuk di bumi dengan 5 dimensi. Sekarang orang sudah berbicara, gimana berkelimpahan di bumi ini, gratis semuanya di bumi ini, dengan cara memasuki bumi dalam dimensi 5. Bayangkan, orang udah masuki itu, kita ketinggalan, masih di dimensi 3. Kita menganggap kita ini akan banyak uang kalau kerja keras. Kerja keras. Kata-katanya udah keras. Gimana banyak uang tidak usah kerja keras. Tapi kerja ikhlas. Kerja keras itu hasilnya pas. Kerja cerdas pakai otak juga hasilnya pas. Ingin yang tanpa batas? Kerja ikhlas. Masuk di dimensi kelima. Ini saya ketinggian kayaknya bicara. Gak apa-apa biar mikir, nanti cari informasi apa dimensi kelima. Taunya dimensi kan kalian cuma 3 aja.
Ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini dimensi kelima. Di situ kita akan mendapatkan keberlimpahan. Dan saya sudah membuktikannya. Saya sudah ngasih 7 jalan baru. Salah satunya apa? Salah satu dari 7 jalan baru itu adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang biasa, tetapi hasilnya luar biasa. Lanjut. Oke. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Jadi kebenaran tidak perlu berapa banyak orang yang percaya, gak perlu. Orang yang mencari kebenaran tetapi malu berpakaian sederhana adalah orang yang tidak perlu kita ajak bicara. Ada orang mencari kebenaran katanya, tetapi tidak mau berpakaian sederhana. Kata orang bijak, gak perlu diajak bicara orang seperti itu. Kenapa? Berpakaian sederhana maksudnya melepaskan kesombongannya. Karena kesombongan tidak akan bisa mendatangkan kebenaran. Kamu harus berpakaian sederhana. Bicara sederhana, berpenampilan sederhana, jadilah orang yang kosong. Kebenaran akan datang. Dari satu kesalahan-kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran. Kalau kita harus melakukan kesalahan dalam proses pencarian, gak apa-apa. Karena dari satu kesalahan ke kesalahan lain, di situ kita akan menemukan kebenaran. Bahkan kebenaran bisa dilahirkan dari kesalahan. Kebenaran sepenuhnya bersemayam di dalam hakikat, tapi orang dungu mencarinya di dalam kenampakan. Bagaimana Anda mencari kebenaran? Kebenaran itu bersembunyi di hakikat. Anda mencarinya di dunia kenampakan. Tahu kenampakan? Ya, di dunia kenampakan. Di dunia populer. Banyak kebenaran dikatakan bercanda. Nih, kalian biasa dengan kebohongan yang dianggap benar. Begitu ada orang bicara benar, dianggap bercanda. Misalnya, ada orang bicara begini. Ketemu Tuhan tuh mudah kok. Karena Tuhan gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pasti akan disebut bercanda kan? Saya pernah mengatakan pada murid saya, ketemu Tuhan tuh lebih mudah daripada ketemu Pak RT. Ini omongan saya dianggap bercanda. Karena kebenaran itu memang kadang-kadang dianggap candaan. Karena kebenaran itu disembunyikan, aurat bagi mereka yang tidak mencarinya. Bagian terburuk dari yang dibohongi adalah mengetahui bahwa Anda tidak layak untuk mendapatkan kebenaran. Bagian terburuk dari orang yang mau dibohongi itu, Anda tidak layak mendapat kebenaran. Makanya kalau Anda masih bisa dibohongi, berarti Anda masih bodoh. Mau disebut orang bodoh? Tapi mau dibohongi? Yuk. Sok atuh. Eureun. Kalau ingin disebut orang cerdas, jangan mau dibohongi. Ini orang bilang begini, langsung percaya. Orang begini, langsung percaya. Percaya itu harus bukti. Kalau belum bisa membuktikan, jangan percaya. Gak apa-apa. Jangan percaya. Gak apa-apa. Dan percaya itu perlu bukti, bukan? Ini termasuk yang saya omongkan hari ini. Jangan percaya sama Saiful kalau kalian belum membuktikan. Jangan percaya kalau saya bilang, wah di dalam gua ini ada matahari luar biasa. Ada padang mahsyar indah. Mataharinya bersinar terang tanpa menyilaukan. Jangan percaya kalau belum mengalami. Tetapi pastikan, saya bukan seorang kiai. Saya bukan seorang ulama. Wah, terlalu jauh disebut ulama. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma berbagi mutiara aja di tangan saya. Kali aja ada manfaatnya. Itu aja. Saya cuma seorang penyelam. Kenapa saya jadi penyelam? Karena saya senangnya nyelam. Saya kalau percaya sesuatu itu harus bukti dulu. Baru saya percaya. Itulah memang saya. Saya tidak populer makanya. Semua kebenaran di dunia ini harus melewati 3 langkah. Pertama ditertawakan. Yang kedua ditentang dengan kasar. Yang ketiga diterima tanpa pembuktian dan alasan.
Jadi jalan kebenaran itu 3 para sahabat. 1, ditertawakan. 2, ditentang dengan tidak sopan dan kasar. Yang ketiga, diterima tanpa pembuktian dan alasan. Ujungnya kebenaran itu sampai di titik yang ketiga. Makanya begitu kita bicara kebenaran, jangan heran kalau ditertawakan, itu jalan pertama. Kalau kita bicara kebenaran, jangan heran kalau kemudian kita diperlakukan kasar, jalan kedua. Tapi jalan ketiganya akan diterima. Saya pastikan ya, murid-murid saya yang ngaji di saya, dulu pernah mentertawakan saya. Nanti suruh bicara satu-satu. Dan mereka juga pernah menentang saya dengan kasar. Sampai di titik samina wa ta'na setelah mengalami. Makanya saya tidak heran kalau saya bicara kebenaran kemudian tertawakan. Karena memang kebenaran itu cirinya ditertawakan. Kalau kebohongan biasanya diterima dengan mudah. Enggak ada orang menerima kebenaran dengan mudah, enggak ada. Tapi banyak orang yang menerima kebohongan dengan mudah. Segala sesuatu yang kita dengar adalah pendapat, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Hati-hati, kalian menemukan kebenaran dengan 2 cara. Satu dengan didengar, yang kedua dengan dilihat. Kalau didengar dan dilihat saja, itu baru baru pendapat dan perspektif. Kalau didengar saja, itu bukan fakta, itu pendapat. Kalau dilihat saja, itu juga bukan kebenaran, itu baru perspektif. Dan ciri kebenaran itu dirasakan. Ya? Oke. Makanya sahabat yang paling baik dari kebenaran adalah waktu. Musuhnya yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Dan pengiringnya yang paling setia terhadap kebenaran adalah kerendahan hati. Sahabat yang paling baik bagi kebenaran adalah waktu. Waktu itu tidak pernah salah. Dan pada waktunya kebenaran akan muncul. Yang kedua, musuh yang paling besar dari kebenaran adalah prasangka. Mereka yang berprasangkanya buruk terus tidak layak mendapatkan kebenaran. Dan yang ketiga, pengiring yang paling setia dari kebenaran adalah kerendahan hati. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang layak untuk mendapatkan kebenaran. Baik, kita lihat Quran surat Yunus ayat 36. Wa may yatabi'u aktsarahum illa dzann. Inna dzann la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha alimun bima yaf'alun. Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yuk kita jujur sekarang. Apa yang disebut benar oleh kita, apakah sudah kita alami atau sekedar sangkaan kita? Kalau baru sangkaan jelas bukan kebenaran. Tapi Quran mengatakan yang menyangka itu benar itu banyak. Itu yang disebut dengan mayoritas, bahasa Qurannya kasiro. Kasiro itu 90%. Kebalikan dari kasiro, kolil. Kolil itu ya 10%. Itu sebagian kecil, kolil. Sebagian besar kasir. Ayat yang dipakai oleh Allah di ayat ini apa? Wa may yatabi'u aktsarohum kasiro. Pertanyaan saya, mau ikut yang banyak? Belum tentu benar. Kalau gitu ikut yang sedikit. Apalagi? Mau ikut siapa? Makanya pantas kalau Allah mengatakan, sesungguhnya penghuni jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, siapa? Mereka punya kolbu, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Mereka itu orang yang lalai. Saya mau tanya sekarang, punya mata? Dipakai melihat? Ulangi, punya mata? Dipakai melihat? Tiap hari pakai melihat. Punya telinga? Dipakai mendengar? Tiap hari dipakai mendengar. Ayat ini bukan cerita mata ini.
Dan bukan cerita pendengaran ini. Maka di Quran dikatakan fa innaha la tamal qulub walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukan matamu yang itu. Itu mau dipakai tiap hari. Tapi mata kesadaranmu. Itu di Quran. Fa innaha la tamal absyar. Bukan mata yang itu yang buta kata Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Tapi mata kesadaran. Jadi ayat ini tidak cerita mata ini dipakaikan tiap hari. Tidak cerita pendengaran ini, tapi cerita mata kolbu dan pendengaran kolbu. Jadi kolbu itu 3 fungsinya. 1 memahami, 2 melihat, 3 mendengar. Orang yang sudah aktif kolbunya untuk memahami, melihat dan mendengar, itu yang akan memiliki 70 kali lebih tajam dari penglihatan indrawi yang biasa. Makanya orang yang semacam itu jangan heran kalau cerdas. Nah itu makanya di ayat tadi dikatakan, ya Allah cerdaskan aku dalam segala urusan. Jadi supaya cerdas apa? Melihatlah dengan mata kolbu, mendengarlah dengan mata kolbu, dan kemudian memahami dengan kolbu. Itulah pentingnya kita belajar membuka mata kolbu. Maka di Quran dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan banyak di antara manusia yang mengatakan aku beriman pada Allah. Padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin. Mereka tuh bukan orang beriman, cuma mengaku sebagai orang yang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu ingin menipu Allah dan orang beriman. Padahal mereka menipu dirinya sendiri, cuma mereka tidak sadar. Nah tidak sadarnya itu karena mereka terus ngaku-ngaku sebagai orang yang beriman, padahal bukan. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Nah, di dalam kalbu mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit mengaku. Jadi mengaku beriman itu penyakit. Jujur, kalau orang jujur, saya kayaknya belum beriman deh. Saya pengen jadi orang beriman gitu. Itu lebih gampang ditolongnya daripada orang yang mengaku. Dalam kalbunya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit mengaku. Fi qulubihim maradun fazadahumullah